Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, silahkan berdoa dulu dan pastikan kalian sudah mengisi kehadiran secara online hari ini. Hari ini kita masih ada dalam tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, serta pembelajaran kedua. Anak-anak, sebelum ke materi, Bapak akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Dengan membaca, kalian mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Dengan mengamati gambar, kalian mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia dan hewan. Dengan diskusi, kalian dapat memahami fungsi masing-masing tulang secara tepat. Coba kalian amati dua gambar berikut. Kira-kira gambar tersebut sedang beraktivitas apa ya? Tentunya sedang bermain sepak bola. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat berjalan misalnya. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Ayo amati, kira-kira gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar kerangka manusia, gambar kerangka kita ya sebagai manusia. Secara garis besar, kerangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka gerak atau organ gerak. Nah, organ gerak ini dibagi 2. Ada rangka anggota gerak atas dan ada rangka anggota gerak bawah. Kemudian perhatikan nama-nama tulang yang ada pada manusia. Silakan kalian amati ya. Amati nama-nama kerangka atau tulang yang ada pada kita, dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Oke, kita bacakan satu persatu. Dari mulai atas dulu ya. Ada tengkorak ya, bagian kepala. Kemudian rahang bawah, lihat panah merahnya kemana nunjuknya ya, sambil dicermati. Ada tulang leher, ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang dada, ada tulang belakang, ada tulang panggul,
ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan. Kemudian tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, sambil dicermati ke panah merahnya ya, kemana, tulang betis dan tulang pergelangan kaki. Silakan diamati. Oke. Tentunya semua tulang-tulang yang tadi kita simak itu mempunyai fungsi masing-masing ya. Yang pertama, tulang hasta. Fungsinya adalah membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang atas fungsinya adalah menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang tangan bawah. Kemudian tulang pengumpil yang berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian tulang pergelangan tangan yang berfungsi membantu pergerakan pergelangan tangan. Kemudian tulang telapak tangan yang berfungsi menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Nah, ini tulang anggota gerak atas ya. Kemudian tulang paha yang berfungsi sebagai penyangga tubuh dan menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering yang berfungsi sebagai penyangga berat tubuh dan penghubung antar lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis yang berfungsi sebagai pembantu atau membantu tulang kering dalam menopang tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tulang pergelangan kaki yang berfungsi membantu gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel sebagai penghubung antar tulang. Kemudian tulang telapak kaki yang berfungsi membantu kaki dapat berpijak, berjalan dan berlari. Kemudian tulang jari kaki yang berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Anak-anak, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diciptakan dengan begitu sempurna. Semua manusia Allah ciptakan dengan sempurna, tidak ada satupun yang tidak sempurna. Nah, sudahkah kita bersyukur hari ini? Ayo kita bersyukur hari ini, dan seterusnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu membaca kisah inspiratif ya, yaitu tentang penyandang cacat yang sukses. Nah, ini kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang dikaruniai atau yang memiliki cacat yang maksudnya yang memiliki cacat. Tapi di sini bukan berarti tidak sempurna, tetap Allah lebihkan dari yang lainnya. Di sini ada kisah penyandang cacat yang sukses. Bapak bacakan ya. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya dengan lugas. Itu kata Sidik ya, subhanallah ya.
Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Subhanallah ya. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Ya, gigih dalam bekerja dengan berbagai macam keadaan atau kekurangan. Kemudian setelah kalian membaca cermat cerita inspiratif tadi, maka ditemukanlah beberapa ide pokok paragraf. Yang pertama atau paragraf pertama adalah Sidik lahir dengan kondisi memprihatinkan. Kemudian paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Kemudian paragraf ketiga, Sidik memilih keluar dari Yayasan Swaprasidya dan mencari pekerjaan lain. Kemudian paragraf keempat, Sidik memulai usaha dengan modal 1 juta rupiah dari sumbangan Pemda DKI. Kelima, Sidik sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Keenam, berkat kegigihan Sidik, ada pengusaha lokal yang menyumbangkan sepeda motor. Ketujuh, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan paragraf ke-8, kini Sidik bisa mengantongi keuntungan 1-2 juta rupiah per bulan dari usahanya. Nah, inilah ide pokok paragraf yang kalian sudah pahami dari materi sebelumnya. Ini hanya mengulang saja. Kemudian tentunya kita tadi sangat senang membaca, bukan? Ya, kita tadi sama-sama menikmati bacaan tentang Sidik ya. Nah, bacaan itu akan lebih menarik jika memiliki sampul atau cover ya, seperti buku atau majalah-majalah lain. Itu menarik pembaca karena memiliki cover. Nah, ini ada beberapa contoh cover ya. Ada di sini ada contoh cover, silakan bisa dilihat. Nah, cover adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover itu bisa disebut sampul ya. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Terdapat kalimat penjelas, judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis. Terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik. Terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang, sinopsis maksudnya ya. Kemudian yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, inilah unsur-unsur
pada cover yang harus ada ya, supaya buku itu menjadi buku yang menarik. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk memperkaya pemahaman kalian, maka Bapak akan share rangkuman materi hari ini pada grup kelas belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.